Halo, aku Satria. Aku adalah seorang freelancer. Lebih khususnya adalah freelancer desain grafis. Di sini saya memilih graphic design itu karena yang pertama prospeknya pada saat itu lumayan bagus, yang kedua karena duitnya besar, yang ketiga karena tidak ada tekanan dari siapapun, dalam artian tidak ada tekanan dari bos ataupun atasan. Di sini saya bisa bekerja bebas, selayaknya anak muda Gen Z pada saat ini. Ini adalah kerjaan yang diidam-idamkan, bisa kerja dimanapun, di cafe ataupun di tempat culture manapun itu, aku bisa kerja dimanapun. Pada saat itu aku sebenarnya tidak terlalu suka dengan desain, namun saya suka dengan dunia seni. Strategi saya di sini untuk bersaing di dunia freelance desain grafis ini, salah satunya adalah saya melakukan riset pasar yang cukup mendalam dengan tim saya, dengan teman-teman saya, dengan komunitas saya. Salah satu contoh riset pasar adalah kita mengikuti tren yang sedang hype di tahun ini. Salah satu contohnya semisal pada tema movie. Di sini saya melakukan riset pada movie red, atau bisa salah satunya adalah kita mencari tema upcoming movie yang akan rilis. Itu bisa kita cari dengan prospek tren yang akan datang. Lalu yang kedua, kami melakukan riset dengan kompetitor kita, yaitu akun-akun yang lain. Salah satu contohnya semisal ada akun A, dia di sini sekarang lagi ngerjain desain apa, lalu dia menggunakan tema apa, style desainnya apa, kurang lebih seperti itu strategi yang saya gunakan untuk melakukan aktivitas riset di sebuah pasar desain grafis, tentunya di sektor yang saya tekuni ini. Tanggapan saya mengenai AI di dalam dunia freelance desain grafis itu adalah satu hal yang positif ya teman-teman, dikarenakan saya bisa melakukan riset pasar, terutama ketika saya bingung, lalu bisa digunakan untuk meriset sebuah style baru atau desain baru sebagai inspirasi kita para desainer untuk mengeksplor desain lebih dalam lagi. Proses kreatif saya, yang pertama saya lakukan adalah saya meriset pasar itu tadi. Ketika saya sudah menemukan tema atau niche yang akan saya buat, salah satu contoh misal saya akan melakukan desain bertemakan sport, saya mencari aset atau saya membuat aset semisal pemain sepak bola, lalu saya melakukan desain di software desain yang bernama Photoshop. Di situ saya melakukan desain sampai selesai. Ketika saya sudah selesai, maka saya akan mengupload desain itu atau aset itu ke platform yang saya pilih. Di situ saya melakukan proses upload, yaitu mengisi judul, tag, dan lain-lainnya. Ketika sudah diupload, maka akan ada proses review. Review itu biasanya memakan waktu kurang lebih 1-2 hari. Ketika itu sudah, maka saya akan mengetahui apakah desain itu diterima atau ditolak. Ketika desain itu diterima, maka desain itu akan ditampilkan di page beranda sesuai tema itu. Tema itu adalah sport. Ketika sudah, maka desain itu akan dibeli, semisal desain itu sale. Ketika sudah dibeli, maka saya akan mendapatkan komisi. Komisi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada size M, lalu size L, dan size XL. Size M biasanya kami mendapatkan komisi sekitar 3-3,5 dolar. Untuk size L biasanya kami mendapatkan sekitar 6-6,5 dolar. Untuk size XL kami mendapatkan komisi sekitar 10-11 dolar. Semua itu tergantung dengan diskon juga. Ketika diskon diterapkan atau dimasukkan, maka komisi itu akan berkurang sesuai diskon itu. Lalu ketika semua earning itu sudah masuk, saya akan menarik melalui platform yang bernama PayPal. Itu saja dari saya. Satu kata buat teman-teman, jangan pernah malas belajar karena tidak ada alasan buat kalian tidak belajar. Saya Satria, peace out, bye.